Harapan mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kajian kita mulai, kita baca suratul Fatihah untuk kita semua yang selalu hadir istiqomah dan selalu ikut membantu dalam segala kegiatan yang ada di masjid kita, baik itu kegiatan tahfizul Quran, kegiatan santunan rutin yatim, kegiatan taklim dan kajian yang ada di masjid kita, kegiatan kajian subuh, sedekah subuh dan sedekah Jumat. Mudah-mudahan rezeki yang telah kita keluarkan, yang telah kita korbankan untuk masjid ini senantiasa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala dan ganjaran yang berlipat ganda di dunia dan di akhirat. Dan kita doakan orang-orang yang lagi sakit, keluarga kita, orang-orang tua kita khususnya, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan dengan keberkahan pagi hari ini senantiasa disembuhkan seperti biasanya. Mari kita sama-sama doakan orang-orang tua kita yang sudah berpulang ke rahmatullah. Dengan sababiah istiqomah kita Allah ampuni dosa-dosanya, diterima semua amal kebaikan, ditempatkan di tempat yang terbaik, raudhah mir riyadil jannah, ila ahdinihi wa ala kulli din salihah, nas'aluka hal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita simak, kita dengarkan dengan khidmah mau'idul hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Ahmad Qasasih Marzuki MA. Dengan segala hormat kami persilahkan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar beli daun salam, udah cakep baik lagi. Pergi ke pasar beli daun salam, yang lupa beli nanas. Insyaallah yang jawab salam utangnya pada lunas. Itu yang jawab aminnya gedean berarti utangnya banyak itu mah. Beli rumah di Bekasi, terserah mau ngapain saya juga. Beli rumah di Bekasi, yang ceramah pagi hari namanya Ahmad Qasasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyina wa maulana Muhammad ibni Abdillah al-qaimi bihuquqillah adada ma fi ilmillah wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wallahu a'lamu bi muradih wa huwa asdaqul qailin. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasakil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang saya hormati segenap pengurus DKM Masjid Nurul Iman, yang saya muliakan para asatidz, para tuan guru yang saya tidak sebutkan. Mudah-mudahan mereka, para guru kita, para ustadz kita, ustazah yang ada di sekitar Masjid Nurul Iman ini dipanjangkan umurnya,
disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, dan manfaat ilmunya untuk kita sekalian. Para bapak haji, para ibu haji, para jamaah, hadirin wal hadirat, subuh berjamaah di Masjidul Iman yang kita cintai. Mudah-mudahan kita semua di pagi hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, cukup lama saya tidak hadir masjid ini. Dari mulai renovasi sudah 3 kali saya khotib Jumat di sini. Ya, melalui Bapak Ustadz Hasanuddin. Lama tidak hadir lagi. Alhamdulillah subuh ini bisa hadir di masjid yang ornamen kaligrafinya luar biasa. Karena saya terakhir ke sini belum ada tulisan kaligrafinya. Alhamdulillah cukup megah masjid kita. Mudah-mudahan ini menjadi kebanggaan orang Pondok Jaya. Amin. Dan yang saya gembira pula, jamaah luar biasa Pak yang hadir, baik bapak maupun ibu-ibu. Ini menjadi keberuntungan bagi kita, karena siapa saja yang melaksanakan subuh berjamaah, sholatnya itu seakan-akan ibadah sepanjang malam. Oh, yang aminin 4 orang doang sih Romannya. Ngantuk apa lapar Roma ini? Rasulullah bersabda, man shalla sholatal isya fi jama'atin faka'annama shalla nisfal lail, wa man shalla sholatas subhi fi jama'atin faka'annama shallal laila. Tahu tuh artinya? Emang belum diartiin. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, dia seakan beribadah setengah malam. Kita sholat isya nih berjamaah, itu sama seperti kita dihitung ibadah sampai jam 12 malam. Walaupun kita jam 8, jam 9 kita tidur, dihitung ibadah sampai tengah malam. Masya Allah, hebat ya? Hebat enggak? Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah seperti pagi hari ini, itu seakan-akan dia beribadah sepanjang malam. Walaupun kita jam 1, jam 12 kita tidur, lalu kita bangun jam 4:30, lalu kita sholat subuh berjamaah, itu seakan-akan sepanjang malam dihitung kita beribadah kepada Allah. Luar biasa enggak? Luar biasa enggak? Luar biasa. Enggak ada yang sanggup kita ibadah sepanjang malam, enggak berhenti. Sanggup Bapak Haji? Sanggup. Dalah. Jangankan sepanjang malam, kita taraweh juga 20 rakaat milih-milih imam. Betul enggak kira-kira? Yang 20 rakaat sholat taraweh sama sholat witir 3 rakaat. Betul enggak? Kadang-kadang kita milih-milih imam. Itu jadwal Masjid Nurul Iman, kita hafalin tuh jadwal ustadznya. Nah ini nih gue resep nih, cepet nih. Ini yang rada-rada lama, gue gedek banget sama dia ini. Kira-kira begitu gak kira-kira? Begitu kira-kira? Enggak beda. Makanya orang yang beribadah isya berjamaah, subuh berjamaah, Masya Allah, dia imannya kuat. Ya mudah-mudahan bukan hanya minggu pagi saja, tapi bisa dilakukan, terutama bapak-bapaknya bisa subuh berjamaah di masjid yang kita banggakan ini. Amin ya robbal alamin. Dan yang ketiga, kegembiraan saya ini adalah kita berada di awal-awal bulan Dzulhijjah. Betul nggak?
atau bulan haji. Karena Allah menciptakan dalam setahun itu 12 bulan. Inna iddatas syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah. Dalam surat At-Taubah Allah berfirman, sesungguhnya bilangan-bilangan bulan di sisi Allah dalam setahun 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Pada saat Allah ciptakan langit dan bumi, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Salah satunya bulan Zulhijjah. Cuma kita orang Islam kadang-kadang, kalau kata orang Pondok Jaya mah, orang apal bulan 12 itu dalam kalender Hijriyah. Kalau kalender Masehi 12 bulan apal kita. Betul nggak kira-kira? Januari, Februari sampai Desember kita apal. Betul? Mengapa kita apal? Karena di situ kita gajian. Tapi kalender Hijriyah banyak nggak hafal. Ya, betul. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Apa itu kira-kira? Kalau kata orang Betawi mah surah, ya, betul nggak? Surah, Safar, Mulud, Sri Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Rawah, Puasa, Syawal, Apit. Ada tuh bulan Apit karena kejepit rezekinya, karena habis lebaran. Itu dari 12 bulan itu kata Nabi, kata Al-Quran, minha arbaatun hurum, ada 4 bulan yang mulia yang dihormati. Yang pertama bulan Muharram, yang kedua bulan Rajab, yang ketiga bulan Zulqaidah, dan yang keempat bulan Zulhijjah. Kata Rasulullah 3 bulan berturut-turut, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. Yang agak jauh yaitu bulan Rajab. Alhamdulillah hari ini kita berada di awal bulan Zulhijjah. Alhamdulillah sehat walafiat. Iya, yang penting sehat Pak. Duit mah nggak usah diomongin. Yang penting sehat. Duit banyak kalau kita sakit-sakitan mau ngapain? Ya Pak ya. Mendingan mana duit banyak apa sakit-sakitan, tapi kedua sehat, duit orang punya, pilih yang mana kira-kira? Jawab. Dua-duanya. Ya agak bisa lah dua-duanya. Ya. Yang penting sehat. Sehat adalah nikmat yang terbesar setelah iman dan Islam. Betul nggak? Orang kalau sehat makan cuma nasi sama kecap sama kerupuk sama empal 3 udah enak banget teman-teman. Tapi kalau sakit kita bawain apa baik juga nggak bakalan dimakan. Betul nggak Pak? Ya. Jadi 4 bulan itu bulan yang mulia, termasuk bulan Zulhijjah. Ya. Udah hari ketiga tanggal bulan Zulhijjah 1443 Hijriah. Ada dari 12 bulan itu 10 hari yang mulia. Yang pertama 10 hari awal bulan Zulhijjah. Dari tanggal 1 kemarin Jumat, karena ketetapan Kementerian Agama setelah sidang isbat ya jatuh tanggal 1 tahun ini Zulhijjahnya.
maka Idul Adhanya hari Ahad tanggal 10 Juli. Organisasi Muhammadiyah dan yang lainnya mungkin saja ada itu menetapkan tanggal 1 Zulhijjah hari Kamis, maka Idul Adhanya hari Sabtu. Betul? Maka dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah itu hari-hari awal bulan Zulhijjah, hari-hari yang mulia. Itu pertama. Yang kedua, 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Tanggal 20 sampai tanggal 29 atau 30. Karena ada malam-malam Lailatul Qadar. Cuma alhamdulillah di Masjid DKM Masjid Nurul Iman ini kalau udah tanggal 10 tanggal 20 Ramadan jamaah masih penuh ya. Penuh ya? Penuh. Penuh menyamuk ya betul ya. Makin habis. Karena itu 10 yang terakhir yang sangat luar biasa. Lailatul Qadar. Nah, sekarang 10 awal di bulan Zulhijjah. Maka kata Nabi, "Ma min ayyamin al-amalus shalih ahabbu ilallah minal ayyamil asyar." Tidak ada hari-hari yang sangat dicintai oleh Allah kecuali 10 hari awal bulan Zulhijjah. Qalu wal jihadu fi sabilillah, la al jihadu fi sabilillah illa kharaja rajulun binafsihi wa malihi, ya, kecuali seorang yang keluar dari dirinya, hartanya, jiwanya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi 10 hari awal Zulhijjah ini 10 hari yang sangat luar biasa. Tuh. Banyak amalan-amalan yang bisa dikerjakan. Ya. Ini sampai jam berapa ini? Jam berapa? Yang pertama, pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Ya. Jadi yang sedang akan melaksanakan ibadah haji tahun ini, mudah-mudahan kita doakan menjadi haji yang mabrur. Karena pelaksanaan haji itu 6 hari doang, Pak. Tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Itu pelaksanaan ibadah haji 6 hari doang sebetulnya. Cuma kenapa kok bisa 40 hari, bisa sebulan? Karena dari seluruh dunia, apalagi Indonesia ini perlu persiapan akomodasi dan pengangkutan jamaah pulang pergi, makanya waktunya panjang. Nah sekarang ini mereka ini belum masuk ke tanggal 6 itu, masih memperbanyak ibadah umroh. Makanya ibadah orang Indonesia itu, jamaah haji Indonesia, haji tamatu, umroh dulu baru haji, itu kebanyakan. Ya. Mudah-mudahan mereka semua yang sudah juga menjadi haji yang mabrur. Yang belum mudah-mudahan bisa ke sana, baik umroh maupun haji. Amin. Siapa yang pengen ke sono angkat tangan. Ibu pengen ke Tanah Suci apa ke Tanah Abang? Tanah Suci, insya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi yang punya rezeki, maka 10 awal ini dia bisa membeli binatang kurban. Betul? Binatang kurban. Dan bagi orang yang sudah punya berkehendak untuk menyembelih binatang kurban, maka dari mulai Jumat kemarin atau hari Kamis kemarin, tanggal 1 Zulhijjah,
bagi yang niat ingin berkurban disunnahkan tidak potong kuku dan rambutnya. Ya. Idza ra'aitum ilala dzil hijjati an arada hadukum ayyudhiya falyumsik min sya'rihi wa azfarihi, itu kata Rasulullah. Apabila di antara kalian yang ingin melaksanakan pengorbanan, maka pada saat dia sudah melihat tanggal 1 Zulhijjah, maka dia menahan tidak potong kukunya dan rambutnya. Sunnah tuh bagi yang berkurban. Ustadz, saya mah enggak potong kuku sama rambut, kurban ora gitu. Lah jangan ngomong itu mah. Ya. Ini sunnah. Nah, mudah-mudahan jamaah Nurul Iman yang uangnya banyak bisa berkurban. Ini kira-kira banyak di sini binatang kurban ini. Insya Allah ada dah. Ya, ada. Jamaah sekalian, maka orang yang berkurban akan mendapatkan daripada semua bulu-bulu yang ada di binatang kurban. Satu bulu, baik bulu halus maupun bulu kasarnya, satu bulu jadi satu kebaikan bagi yang berkurban. Masya Allah. Bisa ngitung bulu kambing nggak bang? Lah bulu dewek aja orang bisa kita. Tuh. Jadi kalau kata orang Betawi mah, itu bulu-bulu yang di kambing maupun yang di sapi, di kerbau, di onta, meleg-meleg pahalanya untuk orang yang berkurban. Tapi dengan syarat yang berkorban dengan niat yang ikhlas. Pas banget tuh bunyi jam ikhlas, itu intinya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Tidaklah diperintahkan mereka untuk beribadah kecuali ikhlas. Jadi yang ibadah haji harus ikhlas, yang berkorban kudu ikhlas, karena bukan binatang korban yang sampai kepada Allah, tapi yang sampai adalah nilai takwa, keikhlasan bagi yang berkorban. La yanalallahu lahumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Allah berkata tidak akan sampai darah dagingnya kepada Allah, tapi yang sampai kepada Allah adalah takwa. Takwa ikhlas karena Allah. Insya Allah yang berkorban ikhlas dan kurbannya diterima seperti kurbannya Habil. Ya, Habil anak Adam diterima kurbannya oleh Allah ikhlas. Sedang korbannya Qabil sayur mayur tidak diterima karena punya sifat dengki kepada Habil. Tuh. Paham? Makanya Ibnu Abbas dan para ulama sebagian mengatakan kambing yang menggantikan Ismail itu adalah kambingnya Habil. Tatkala Ismail pengen digorok lehernya, kan tiba-tiba kambing ada di situ. Betul nggak kira-kira? Wa fadainahu bidzib'in azim. Aku ganti Ismail dengan sembelihan yang besar, kambing kibas. Ada yang nanya, kambing dari mana? Dari pasar Lembang. Dari surga. Kambing dari surga, tapi kambingnya Habil yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat berkorban karena Allah. Paham tuh? Paham? Nah, makanya ikhlas. Lalu yang ketiga, puasa.
Ini kan dua versi sekarang nih Pak. Kalau yang lebarannya hari Sabtu, maka puasa tarwiyahnya Kamis sama Jumat. Tarwiyah di tanggal 8, Arafahnya di hari Jumat tanggal 9. Puasa Pak. Apalagi tanggal 9-nya puasa Arafah, puasa. Ada juga yang puasa dari tanggal 1 kemarin sampai tanggal 9 hari. Luar biasa. Jadi ada 4 tipe nih. Ada yang 9 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 9 puasa. Cakep tuh, cakep. Ada yang kedua 8, 9 2 hari doang. Cakep. Ada lagi yang ketiga tanggal 9 doang. Cakep. Yang keempat yang orang puasa. Ini kira-kira pilih yang mana ini? Pilih yang mana? Kalau ibu-ibu insya Allah ada yang 9 hari, ada yang 2 hari, ada 1 hari. Ibu-ibu tuh. Kalau bapak kebanyakan yang keempat. Ngaku aja. Kalau enggak semuanya 9 hari, enggak 2 hari, atuh aja dah. Maka yang lebarannya hari Sabtu, Jumat, karena ukuf Jumat, karena tahun ini ukuf Jumat Pak. Jadi haji akbar, haji besar, karena ukuf di hari Jumat. Maka yang lebarannya hari Sabtu, Jumat kita puasa Arafah. Puasa Pak, 1 hari aja. Kalau memang nggak bisa 2 hari, nggak bisa 9 hari, hukumnya sunnah. Hadisnya luar biasa tuh. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumi Arafah qala yukaffi sanatal madiyah wal baqiyah. Abi Qatadah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apa keutamaan puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah? Maka kata Nabi, siapa yang puasa di tanggal 9 Zulhijjah puasa Arafah, maka dosanya setahun yang lalu maupun yang tahun yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tandain tuh yang bilang amin. Kita lihat besok puasa apa kagak dia. Makanya saya Pak Haji aminnya ngaminin saya nggak percaya Pak Haji. Tiap tahun kita suruh tuh, ayo puasa. Pagi-paginya makan nasi uduk. Itu puasa ya, walaupun cuma 1 hari. Dosa yang setahun yang lalu maupun dosa setahun yang akan datang Allah akan ampuni. Makanya kata ulama muhaddisin, orang yang puasa Arafah insya Allah dipanjangkan umurnya. Makin gede baik itu suara aminnya. Ya, jadi yang 9 hari, ada yang 2 hari, ada yang 1 hari, ada yang agak puasa sama sekali. Jangan sayang-sayang, Allah ngasih bonus yang luar biasa. Tapi kalau yang lebarannya Minggu, nah ini karena udah ketetapan pemerintah yang nanti sesuai dengan keputusan mereka dan bisa dipertanggungjawabkan secara luar biasa, maka boleh puasa Jumat, Sabtunya baru Arafah. Gitu. Ya. Jadi Jumatnya tarwiyah, Sabtunya Arafah. Baru lebarannya Minggu Ahad. Udah. Jangan pada berselisih dah. Ya. Betul enggak? Ntar berantem lah. Udah lebaran, lu masih puasa baik. Waduh cekcok begitu, ya ada bocah mabok lewat, lu pada ngomongin ya salah nyalain ya, gue yang benar nyungsep udah benar wae. No, ya jangan itu jadi puasa. Yang keempat, banyak takbir, tahlil dan tahmid. Kata Nabi, pada saat 10 hari apalagi ayam tasyrik
kita memperbanyak takbir, tahlil, tahmid. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Malam Sabtu yang Idul Adha malam Sabtu udah mulai takbir. Yang malam Ahadnya Idul Adha malam Minggu boleh bertakbir sampai 4 hari ayyamut tasyrik. Paham? Jadi luar biasa, Pak. Ya. Lalu kita sholat Idul Adha. Ya. Kenapa sih sholat Idul Adha, Idul Fitri itu sholat dulu baru khutbah? Lain dengan Jumat. Jumat khutbah dulu baru sholat. Kenapa itu? Kenapa? Yang bisa jawab angkat tangan, betul jawaban ulang duluan dah. Mengapa kalau sholat Jumat khutbah dulu baru sholat? Tapi kalau Idul Fitri, Idul Adha sholat dulu baru khutbah. Salah satunya adalah Rasulullah mengajak wanita-wanita yang sedang haid, yang tidak bisa melakukan sholatnya, harus hadir mendengarkan khutbah walaupun di luar masjid, walaupun di lapangan. Tuh. Biar syiar Islam itu luar biasa. Jadi wanita-wanita yang tidak melaksanakan sholat Idul Fitri, Idul Adha, maka pada saat khutbah disampaikan, dia keluar dari rumah, bisa berada di sana di halaman masjid ataupun agak jauh dari masjid. Pokoknya dia mendengarkan dari khutbah. Begitu, Pak. Biar syiar Islam. Tapi kenyataannya nggak begitu, Pak. Yang di masjid aja, yang di lapangan selesai sholat bubar. Apalagi ibu-ibu. Wah, bapak mah alhamdulillah enggak, dah jarang dah ibu-ibu. Tuh, apalagi Idul Fitri mau kena dibuka duluan, dilipet. Mengapa begitu? Mamerin baju barunya. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Iya, dia pulang dah tuh. Ya kata guru-guru saya, ya sayang kalau cuma sholat doang, khutbahnya tidak didengarkan. Karena khutbah itu sebagai ilmu, sebagai pelajaran bagi kita, dan kompak umat Islam dalam pelaksanaan Idul Adha, Idul Fitri. Begitu, Pak. Ya. Kalau kata guru saya mah dulu waktu belajar di Mampang itu, ya, kalau enggak dengerin khutbahnya, ibaratnya buang air besar kagak cebok. Kalau kata orang sini belepetan. Ya, paham ya? Nah, setelah itu kata Nabi tidak ada lagi amalan yang lebih baik lagi kecuali habis sholat mengalirkan darah kurban. Maka kita saksikan penyembelihan. Kira-kira kalau di Masjid Nurul Iman ini di mana nyembelih binatangnya? Di leher. Di leher ya, di leher. Abang itu bilang di sono kan gitu. Di mana nyembelihnya? Di leher. Kalau di mana tempatnya? Di sono gitu. Ya, kata abang, suwe banget si Ustadz gitu. Paham tuh? Paham ya? Nah, jamaah sekalian, inilah yang kata Nabi, banyak-banyaklah kita beramal bersodakoh di bulan ini, ya. Apalagi kita dapat daging nih 3 bungkus, tetangga kita belum ngolahin, ya, karena memang bumbu kan mahal banget, Pak, cabe mahal. Lala 1 biji 1.000 sih, Babaji. 5.000 goceng cuma dapat 5. Besok nih tetangga kita nggak punya bumbu, belum ngolahin ya daging korbannya, kita yang mampu ngolahin dah. Betul nggak? Habis mateng kita kasih tetangga kita yang mau ngolahin. Gila nggak tuh kira-kira? Bu, ibu besok nih belum ngolahin makanan daging kurbannya,
Tapi ada yang ngasih udah mateng opornya, rendangnya, semurnya. Kira-kira gembira nggak tuh begitu? Gembira nggak? Tapi siapa yang mau ngasih? Lu enggak? Tapi kalau orang sudah memberikan yang terbaik, itulah orang yang luar biasa. Apalagi mengembirakan hati saudaranya, idkhal surur, luar biasa. Tuh. Apalagi yang belum dapat daging kurbannya kita bagi. Ya, Masya Allah luar biasa. Jadi bagi yang berkorban, sunnahnya mentah. Tapi orang yang tidak berkorban bisa memberikan yang matang kepada saudaranya, luar biasa. Ya, jadi banyak-banyak kita sedekah kepada fakir miskin, kita sedekah daripada orang-orang duafa. Karena kata ulama, ya orang yang bersedekah di bulan Zulhijjah ini pahalanya lebih besar daripada ya melakukan sedekah di bulan-bulan yang lain. Masya Allah ya. Jadi itu saja yang mau sampaikan. Pasti ada tanya jawab. Saya di mana saja kalau menyampaikan materi nggak habis sampai selesai doa, saya nggak mau. Ya, ada tanya jawab. Ya, makanya yang kemarin hari Jumat siang ketemu namanya Ibu Haja Somi. Ya, saya kalau ngajar di sana Jumat pertama di almarhum Bapak Haji Masa, ya selalu ada tanya jawab. Jadi nggak sekaligus sampai selesai doa bubar, tanya jawab. Ya, yang bisa saya jawab saya jawab. Yang tidak bisa saya jawab mungkin jamaah ada yang lebih alim, lebih pinter, lebih luar biasa jawab. Kalau nggak ada yang bisa jawab, saya bawa menjadi PR bagi saya. Kapan saya sampaikan jawaban itu pada waktu berikutnya. Paham? Paham ya? Sekali itu yang mau sampaikan. Ya, sekapur sirih pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya dan para jamaah sekalian. Silakan yang ingin bertanya maupun yang ingin menambahkan keterangan saya, silakan. Ya, karena saya yakin di sini tidak ada yang bodoh. Ya. Tidak ada yang bodoh, semuanya kita sama. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ad-dinun nasihah. Ya, saling menasihati, saling mengisi, sharing, saling menyempurnakan di antara kita. Ya, Ibu yang ingin bertanya. Waalaikumsalam. Iya. 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 Dah, cukup. Dah, saya paham dah. Paham saya. Makanya ada istilah arisan korban, ada tabungan korban, ada urunan korban. Itu tiga tuh. Oh di kampung, di sekitar wilayah kita, sekitar lingkungan kita. Ada yang disebut urunan. Biasanya di sekolah dimintain tuh 20.000, 30.000, betul nggak? Setiap siswa, siswi kasih dah tuh lembaran 20.000, 30.000, dikumpulin tuh sama sekolahan, beli kambing, beli sapi. Kalau itu urunannya seperti itu ada dua kemungkinan. Ini seperti ibu-ibu juga majelis taklim, pada urunan tuh setiap pengajian keliling tuh, ada yang 1.000, ada yang 2.000, ada yang 3.000. Dalam 10 bulan dapat 4 juta beliin kambing. Betul nggak? Nah, kalau itu ada dua kemungkinan bisa terjadi. Yang pertama bisa dikatakan berkurban, tapi mengatasnamakan satu orang. Contoh di majelis taklim
urunan begitu tuh, yang 1.000, 2.000, 3.000 setiap pengajian. Beli kambing satu, maka dia boleh menyerahkan ke masjid DKM mengatasnamakan kurban, tapi salah satu namanya kita kedepankan. Misalnya semua pada redho, lalu setelah redho ini binatang kambing ini mengatasnamakan ketua majelis taklim, walaupun duitnya itu urunan dari jamaahnya, tapi yang disebut ketua majelis taklim ibu ini boleh jadi kurban. Paham? Paham nggak? Nah begitu juga sekolah. Sapi ini bisa kami serahkan ke masjid ini sebagai binatang kurban untuk 7 nama gurunya, walaupun dari patungan siswa-siswinya boleh. Boleh. Jadi 7 orang itu disebut tuh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, 7 orang. Karena sapi 7 atau 1 kambing kepala sekolah aja namanya, walaupun urunan. Artinya itu menunjukkan bahwa kepala sekolah itulah yang berkorban, tapi duitnya dari siswa-siswinya boleh. Tapi kira-kira pada redo nggak kalau begitu jamaahnya? Kagak, jarang. Maka kedua jawabannya sebagai tidak disebut berkurban, tapi sedekah saja. Paham? Paham nggak? Saya sudah katakan berapa majelis taklim, ibu-ibu yang urunan 1.000, 2.000 mengatasnamakan ketua majelis taklim, redo nggak? Kagak redo. Enak amat nama dia, mungkin gitu. Maka kita serahkan nih kepada Masjid Nurul Iman. Ini seekor kambing, bentuknya sedekah dari majelis taklim ibu-ibu ini. Begitu. Karena duitnya urunan 1.000, 2.000, 3.000. Sekolah nih kambing atau seekor sapi untuk sedekah ke masjid ini ya, atas nama siswa-siswi sekolah ini. Makanya sebut sedekah lahmiyah, sedekah daging. Paham? Paham nggak? Biar kenapa kok bisa begitu? Biar pada belajar sedekah. Mudah-mudahan tahun depan bisa beli seekor kambing dengan pribadinya masing-masing. Paham? Paham nggak? Jadi nyebutinnya begitu. Ini seekor kambing bukan untuk kurban, untuk sedekah dari majelis taklim ini, dari sekolah ini. Paham? Panitia nerima tuh menyembelih. Mudah-mudahan sedekah dari majelis taklim ini, dari sekolah ini diterima. Karena tadi 1.000, 2.000, 3.000. Yang lebih nggak enak kita dengar, yang ngasih 1.000, 2.000 pengen dagingnya. Ini yang jadi persoalan. Giliran besok kali kasih dagingnya nggak bakalan ngasih duit lagi. Ogah gue mah. Kemarin gue tiap ngaji kan 2.000, 3.000, masa daging gue agak dapet? Ya ilahi. Gue bukan orang sini sih, bukan orang Pondok Jaya, bukan orang sono. Orang sono, tapi pindahan dari sini sih romannya. Paham? Paham. Nah, sekarang kalau dia dalam satu keluarga, dia doang yang mampu beli seekor kambing, yang lain kagak mampu, insya Allah pahalanya untuk satu keluarga. Satu kerbau sapi, ya, yang lain keluarganya nggak mampu untuk 7 orang, tapi yang lain pada kagak mampu, insya Allah pahalanya sampai satu keluarga. Seperti Nabi mengatakan, aku sembeli binatang kambing ini dariku dan untuk umatku, kata Nabi. Ya, kita ngeluarin seekor kambing, adik-adik kita, saudara kita di rumah emang gak mampu, kita yang mampu, tapi kita beli seekor kambing, insya Allah keluarga kita yang tidak mampu mendapatkan pahala daripada binatang kurban kita. Amin ya robbal. Makanya kurban itu sunnah muakkadah.
Cuma Imam Abu Hanifah yang mengatakan wajib, yang lain sunnah muakkadah. Tapi orang yang mampu, rumahnya tingkat, duitnya berlipat-lipat, mobil motornya mengkilat, istrinya wa ilaha illallah, kagak mau berkurban, Nabi ancam tuh, man kana dzu sa'atin falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mempunyai kemampuan, rezekinya, kontrakannya banyak, duitnya depositonya ada, tabungannya banyak, nggak mau berkurban walaupun seekor kambing, jangan dekati tempat sholatku, kata Nabi. Masya Allah. Beli kulkas 2 pintu dia sanggup kok. Dia beli TV flat yang 43 in dia mampu, 4 juta 5 juta. Masa beli kambing 3,5 juta kagak mampu. Insya Allah bukan orang sini, orang sono, tapi pindahan dari sini. Paham? Paham nggak? Dah, bagus pertanyaannya. Ya, paham ya? Nah, lagi pertanyaan silakan. Ya, ya, abang. Waalaikumsalam. Nggak boleh, nggak boleh. Ya. Berkorban untuk orang yang meninggal dunia. Ini ikhtilaf. Ada pro kontra. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Ya, yang membolehkan adalah di mana kurban kita itu kita mengatasnamakan sekedar sedekah bagi orang yang telah meninggal dunia, terutama orang tua kita. Boleh. Kenapa? Ada namanya badal haji. Orang belum pergi haji, Bu, dibadalin. Bisa digantiin tuh. Ada orang yang belum umroh, anaknya berangkat umroh. Setelah ngambil mikot pertama, dia umroh untuk dirinya, mikot kedua, mikot ketiga, dan selanjutnya dia mengatasnamakan pahalanya, sedekahnya untuk umroh bapak ibunya yang telah meninggal dunia. Boleh. Boleh nggak? Boleh. Bapak ibunya meninggal dunia bulan puasa, setelah sakit sebulan kagak puasa, anaknya boleh menggantikan puasanya untuk bersedekah puasa untuk orang tuanya, boleh. Belum bayar fidyah, nggak perlu fidyah, lebih baik gantiin kodok puasa orang tuanya, boleh. Maka banyak pemahaman itu boleh, bisa jadi diperbolehkan korban untuk orang yang meninggal, yaitu sedekah nilai pahalanya. Paham? Paham nggak? Tetapi yang lebih bagus lagi, kita dahulukan yang hidup-hidup dulu. Paham? Kita korban untuk diri kita, besok untuk bini kita, untuk anak kita, selesai keluarga kita, baru orang tua. Jadi dahuluin dulu yang masih hidup, baru yang meninggal dunia. Jadi boleh saja yang meninggal dunia dikorbankan karena bentuknya adalah sedekah. Kenapa? Dasarnya ada tadi tuh. Aku berkorban, kata Rasulullah, untuk diriku dan untuk umatku. Berarti umatnya baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Di situ alasannya. Paham? Paham nggak? Itu yang membolehkan. Ya. Jadi jatuhnya sedekah. Tapi kurban, tapi sedekah pahalanya. Ada yang nggak boleh sama sekali. Ya. Karena kurban itu untuk orang hidup. Udah. Nah, kembali kepada keyakinan kita, Abang. Betul nggak? Yang namanya yakin harus menjadi kunci ibadah kita. Wah, saya yakin. Jangankan kurban, Pak. Orang yang membaca
Al-Fatihah untuk orang meninggal dunia, ada yang bilang nyampe apa kagak? Betul nggak? Kalau kita bilang nyampe, sampai Al-Fatihah kita untuk orang meninggal dunia. Betul? Ada bilang nggak nyampe, ya udah masing-masing dah. Yang penting kita ya yakin, idrakun jazimun mutabikun lil waqi'i nasiun an dalilin. Kita yakin ini ada dalilnya, ini ada argumentasinya, ini ada hujahnya, dan timbul keyakinan kita bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah saya kemarin Pak, saya nggak sebutin wilayahnya, acara 7 hari Pak Baji, itu dari tokoh masyarakat situ karena kita diundang, ngomong dia, ini acara 7 hari Fulan bin Fulan. Saya juga belum yakin juga nih ya bacaan kita diterima apa kagak. Begitu Pak, Masya Allah ya, sedangkan dia tokoh masyarakat situ ngucap begitu. Akhirnya saya ceramah, saya clearkan, saya luruskan. Ya kalau misalnya ibadah, jangankan ibadah kurban, kita tidak yakin, berarti orang tidak yakin, berarti suuzon. Doa nih, terima apa kagak ya doa ya? Berarti kurang yakin. Sedangkan innallaha inda inzonni abdi, sungguhnya Allah itu tergantung daripada prasangka hambanya. Prasangka baik, husnuzon, Allah prasangka baik sama kita. Kalau kita suuzon sama Allah, ya Allah suuzon sama kita. Yakin udah. Betul. Tapi dahulukan dulu yang hidup baru yang. Tapi kalau duitnya banyak mah sekalian. Betul nggak? Bagus. Kalau duitnya banyak, ya. Ada yang jawab, duitnya dari mana? Begitu. Paham tuh? Ya. Udah 2 kali itu ya, udah jam 6. Ada lagi? Ya. Apa? Wabarakatuh. Akekah dulu. Iya, ya udah. Ya, ini setiap datang bulan Zulhijjah yang jadi polemik, akekah apa korban dulu. Ya. Perhatikan. Ya. Ini sampai jam berapa ini saya? Saya kalau ahad kedua sama ahad keempat itu rutin di Masjid Al-Mustaqim Pondok Kacang Prima, Goprik soalnya dikit tuh. Itu jam 6 udah selesai. Ini jam 6 saya masih ngomong baik ini. Enggak, bukan apa-apa. Bukan apa-apa kalau pagi-pagi ngomong ini kan kita lapar banget ini. Akekah itu atau al-aqiqah ya, itu kewajiban orang tua. Tapi kalau kurban adalah kewajiban masing-masing. Walaupun hukumnya sama, sunnah muakkadah. Kurban sama akekah itu. Akekah itu kewajiban orang tua. Kalau orang tuanya mampu, selahir 7 hari diakekahin. Betul nggak? Seperti Nabi mengakekahkan cucunya Asy-Syamsin 7 hari setelah kelahiran. Kalau kagak mampu 7 hari setelah kelahiran, 15 hari. Orang mampu juga. Sebulan dah. Habis itu bayi sebulan, nggak mampu juga. Kata bapaknya, ya boro-boro kambing, laki 2, perempuan 1. Gue juga makan susah banget. Begitu tuh. Ya udah, gugur tuh. Kewajiban orang tua untuk mengakekahkan anaknya. Emang udah kagak mampu. Betul nggak? Ya. Kata imam yang lain, kata pendapat yang lain, boleh nanti pada saat itu anak sudah dewasa, sudah bisa berusaha sendiri dengan gaji pendapatannya sendiri, dia bisa mengakekahkan dirinya. Boleh. Seperti Nabi mengakekahkan dirinya setelah diangkat menjadi
Rasul. Boleh tuh. Ya. Betul nggak? Nah kalau kurban diri kita. Paham? Nah, bedanya kalau orang yang berkorban sedekah baginya entah akekah matang. Paham? Bedanya lagi, akekah itu sepanjang seumur hidup sekali doang. Dari kita lahir sampai meninggal sekali doang seumur hidup. Nggak bisa berkali-kali akekah mah. Sombong amat kali ya. Kalau tiap tahun akekah baik. Betul nggak? Bang, gua mau tiap ulang tahun akekah. Kita juga dengernya enak kali ya. Tapi kalau tiap tahun dia ulang tahun motong kambing guling atau dia ya ngambil pengajian masih bagus ya. Tapi kalau mengatasnamakan akekah itu mah ya kita bisa bilang PA kali ya gitu ya. Kan gitu. Tapi kalau kurban mah tiap tahun. Tuh. Ya. Lalu perbedaannya lagi apa? Akekah tidak ditentukan tanggal dan bulannya, kapan baik boleh. Tapi kalau kurban 4 hari. 10 Yaumun Nahri sama Ayyamut Tasyrik 11, 12, 13. Itu waktunya tuh berkurban. Kalau yang lebarannya besok Sabtu, Minggu, Senin, Selasa menjelang sore habis waktu kurban. Kalau lebarannya hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu sore menjelang terbenam habis. Pertanyaannya, dulu mana akekah atau kurban? Ini ada 4 jawabannya. Yang pertama, duitnya banyak. Ini kan duit lagi kan duit ini mah. Ad-dunya biduit, la biduit sulit. Ad-dunya bil fulus, la bil fulus mampus. Duitnya ada. Betul nggak? Betul nggak? Duitnya ada. Mungkin tiba-tiba dapat obyekan atau dapat gusuran. Betul nggak? Dan namanya rezeki kita nggak tahu. Pas jatuhnya Idul Adha, gua belum diakekahin sama orang tua saya. Akekah beli seekor kambing perempuan sama seekor kambing untuk kurban. Boleh nggak? Boleh banget 2 ekor kambing untuk diri kita. Akekah juga untuk kurban juga. Cakep. Kalau yang laki beli kambing 2 akekahnya, kurbannya 1. Udah cakep udah. Duitnya ada. Tipe yang kedua, duitnya ada, tapi cukup untuk beli 1 kambing doang. Jatuhnya di Idul Adha, di bulan Zulhijjah nih, duluin kurban. Nanti kita punya duit lagi di bulan yang lain akekahin. Panggil dah ketua majelis taklim. Betul nggak? Kalau udah gede nggak usah pakai cukur rambut. Kalau bocah kan cukur rambut. Marhaban ya marhaban ya nural aini, marhaban jaddal Husaini, marhaban ya. Nah kalau bocah, nah kalau udah begini lo kan kita gendong. Lah ora itu mah. Paham tuh? Panggil pengajian. Betul enggak? Kata Soebul Bait, pengajian akekah nih. Kalau bisa ceramahnya orang Cimanggis lagi noh. Yang pagi ceramah hari ini. Bisa enggak, boleh enggak? Lah boleh-boleh aja. Betul enggak? Itu yang kedua. Yang ketiga, duitnya memang dia ngumpulin aja. Bisanya cuma seekor kambing. Ya udah pilih dah. Sekarang korban. Ya, besok nggak usah akekah. Emang duitnya ngumpulin. Berapa tahun beli kambing 4 juta. Pas dapat jutanya bukan di bulan Zulhijjah. Akekahin dah diri sendiri. Boleh. Karena duitnya cuma 4 juta doang. Ngumpulin nggak berapa tahun. Tuh.
lihat sikonnya bulan apa dan tanggal berapa. Paham tuh? Yang keempat, emang nggak punya duit sama sekali. Susah. Udah nggak perlu akekah, nggak perlu kurban. Makanya fikih ngomonginnya orang yang punya duit. Yang nggak punya duit kagak diomongin sama fikih. Diomongin juga kasihan. Ya orang nggak punya duit diomongin. Bebusa doang mulut kita. Paham nggak? Makanya orang yang nggak punya harta nggak diomongin dalam syariat. Tapi jangan khawatir, orang yang nggak punya duit sama sekali, orang susah, orang miskin, nanti kalau dia ibadahnya luar biasa, surganya duluan daripada orang kaya. Amin aja loh. Susah kali ya. Itu orang yang miskin, Pak, duluan ke surga. Jaraknya dengan orang yang kaya 500 tahun. Orang miskin duluan ke surga. Orang kaya memacet nanti jalurnya. Dan semoga apa yang saya sampaikan yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari diri saya. Ya. Semoga pagi hari ini semuanya kita berkah. Kita dapat ilmu, dapat sarapan pagi di sana, kan begitu. Ya, kopi-kopi sudah ada, kan gitu. Temennya ada apa kagak itu? Ada. Ya. Mudah-mudahan semuanya berkah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma yakil fatih bi sirril fatih bi karamatil fatihah wa mujtil fatih bi syafaatil fatihah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna ilman yanfa'una. Allahumma rzuqna rizqan katsiran wasi'an mubarakan halalan tayyiban min ghairi ta'bi wala nasabi wala masyaqqah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna waj'al auladana wa dzurriyyatana min ahli ilmi wa min ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli jahli wa min ahli dhair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada guru kita yang telah menyampaikan mau'idhatul hasanahnya, tentu bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan terima kasih yang selalu ikut bantu dan mensupport dalam segala kegiatan yang ada di masjid kita. Dan informasi buat Ahad yang akan datang berkenaan dengan Hari Raya Idul Adha, jadi tidak ada kajian. Insyaallah kita ngaji lagi di kajian subuh Ahad tanggal 17 Juli 2 pekan yang akan datang. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf atas segala kurang khilafan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.